Halo Halo Sumatera Sumatera Utara. Utara, selamat sore pemirsa untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi Selasa 2 Agustus 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sembiring. Dan saya Widyotami Putri, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 3 rumah kontrakan semi permanen di Kelurahan Dalan Lidang, Kabupaten Mandailing, Natal terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran ini dan dari kejadian diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik kobaran api yang membakar 3 unit rumah kontrakan semi permanen di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Api dengan cepat menghabiskan seluruh isi rumah karena kondisi cuaca yang panas serta ditambah dengan tiupan angin yang kencang menyebabkan kobaran api dengan cepat menyambar ke bangunan lainnya. Tidak ada satupun barang berharga yang bisa diselamatkan dari dalam rumah. Api bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran ikut serta membantu warga memadamkan kobaran api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab kebakaran belum dapat dipastikan, namun aparat kepolisian sudah melakukan penyidikan dan membuat garis polisi di lokasi kejadian. Salah seorang korban menangis histeris melihat rumahnya dilahap si jago merah dan ketiga korban saat ini sudah diungsikan ke rumah kerabatnya. Apinya di mana? Udah nampak apa apinya? Dari pelapor nampaknya. Di pelapornya apinya. Ya, petak pertama itu. Dari timur itu. Dia 3 petak rumah itu. Ya, waktu diselamatkan cuma sepeda mini lah bisa saya tarikkan lagi. Yang dari di halaman itu. Oh, Bapak. Api udah besar, nggak bisa lagi, udah melepuh saya rasanya itu. Korbannya ada 3 rumah. Nah, terus orangnya udah kita ungsikan ke rumah kerabat. Terus rumah ini dalam penyelidikan lagi polisi. Pakaian orang itu semua habis semua di dalam, tidak ada yang tinggal. Cuma itu ada tadi kata warga tadi, cuma sepeda angin yang bisa dikeluarkan. Kejadian kebakaran ini mengundang empati Bupati Mandailing Natal yang langsung menyambangi keluarga korban dan memberikan bantuan uang tunai dan juga sembako. Pemirsa, dalam sepekan terakhir Polres Tanah Karo mengamankan 6 orang pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu dan ganja. Dari para pelaku diamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 154 gram dan ganja kering seberat 2,5 kilogram. Keenam pelaku diamankan dari lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Tanah Karo. Keenam pelaku diketahui berinisial SB, RS, dan VAK, yang ketiganya merupakan warga Desa Batu Karang, Kecamatan Payung, yang diamankan dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 104 gram. Kemudian RS, warga Brastagi, dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 50 gram. Petugas juga mengamankan pelaku berinisial SA, warga Munte, dengan barang bukti narkotika jenis ganja kering seberat 31 gram dan ASK warga 3 Binanga dengan barang bukti ganja seberat 2,5 kilogram. Kasat Narkoba Polres Tanah Karo AKP Hendri Tobing menyampaikan penangkapan para pelaku berdasarkan informasi dari masyarakat dan dari hasil pengembangan. Setelah dilakukan pemeriksaan, para pelaku diduga merupakan pengedar. Total narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 154 gram dan narkotika jenis ganja 2,5 kilogram siap edar. Berat narkotika yang kami amankan untuk sabu bruto 154,13 gram dan ganja seberat bruto 2.531,75 gram. Ini kami ungkap 4 kasus dengan 6 tersangka. Terhadap masing-masing tersangka dari hasil penyelidikan dan penyidikan kami sebagai pengedar. Para pelaku beserta barang bukti sudah diamankan di Polres Tanah Karo dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.
Pemirsa, warga yang tinggal di Jalan Komodor Laut Yosudarso, tepatnya di kawasan Kecamatan Medan Labuhan, hingga ke Belawan resah akibat debu dan juga lumpur. Keresahan warga ini karena sepanjang jalan tersebut dilakukan pengorekan tanah untuk menanam pipa air Tirtanadi sehingga berdebu saat panas dan berlumpur saat hujan hingga mengganggu pernafasan warga maupun pengendara. Selain itu ada juga tanah yang sudah dikorek untuk menanam pipa Tirtanadi, namun hingga lama pipa belum juga ditanam sehingga warga mengalami kesulitan untuk keluar masuk rumahnya. Sementara itu ada lubang bekas galian pipa yang telah ditanam namun ditutup asal jadi sehingga menimbulkan debu yang berterbangan saat kendaraan melintas. Trotoar untuk pejalan kaki masyarakat dibongkar sehingga pejalan kaki tidak bisa melalui trotoar tersebut. Padahal pembangunan trotoar tersebut menggunakan dana dari pemerintah yang jumlahnya miliaran rupiah. Namun oleh kontraktor penanaman pipa milik PDAM Tirtanadi Medan dihancurkan. Akibat debu dan lumpur serta tanah tersebut berterbangan, maka pedagang UMKM yang berada di pinggir jalan menjadi resah karena tidak ada warga yang membeli dagangan mereka. Seorang pedagang UMKM di Belawan, Anas Nasution, berharap kepada Wali Kota Medan agar dapat menegur kontraktor penanaman pipa tersebut karena penggalian tanah penanaman pipa milik Tirtanadi Medan dinilai pengerjaannya asal jadi. Memang bagus pembangunan itu, cuman kalau bisa ya diperhatikanlah penimbulannya itu di lingkungan kita itu. Kedua, bagi kami ya masalah yang meratakan balik lagi, dihancurkan lagi, ya susah lah. Itu kan kita padatkan supaya orang tidak terganggu masuk. Akibat dari pekerjaan yang asal jadi ini, banyak masyarakat yang dirugikan, diantaranya mengalami sesak napas. Para penjual bendera menyatakan selama COVID-19 usaha mereka terpuruk hingga saat ini karena pembelian sangat sepi. Dari sekian banyak penjual bendera di Kota Medan, diantaranya bernama Jalal, sangat terpukul atas kondisi yang terjadi. Inilah sosok Jalal yang sudah 21 tahun tetap memilih tempat berjualan di Jalan Putri Hijau, Kecamatan Barat. Jalal menyatakan sejak COVID-19 melanda tanah air, ia menjadi salah satu di antara penjual bendera yang mengalami kerugian. Jalal memanfaatkan trotoar sebelah kiri Jalan Putri Hijau ketika hendak menuju Belawan. Tampak dagangannya jumlahnya sangat jauh berkurang dibandingkan sebelum COVID-19 melanda tanah air. Ia menyatakan semua bentuk atau tipe bendera didatangkan dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Ironisnya lagi, walau COVID-19 sudah melandai, belum ada tanda-tanda dagangannya kembali normal seperti semula. Masih berkurangnya minat pembeli membeli bendera, ia harus mengurangi jumlah bendera untuk semua bentuk atau tipe karena khawatir akan resiko permodalan. Ia kembali mengenang masa lalu berjualan bendera sebelum COVID-19, di mana sempat memiliki anggota 7 orang membuka tempat berjualan bendera di kawasan Kota Medan. Namun saat ini tinggal ia yang menjual bendera untuk mengurangi resiko. Jika masa-masa sebelum COVID-19 ia membuka usaha jualan bendera 24 jam di tempat ini karena malam hari relatif banyak warga atau pengendara kendaraan membelinya. Namun 3 tahun terakhir ia hanya membuka usaha jualan bendera mulai pukul 6 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, menurut Jalal, di tengah sepinya pembeli bendera masih ada yang laku terjual walau tidak banyak. Di antaranya adalah bendera background senilai Rp350.000, yaitu yang paling mahal harganya. Selain itu, bendera untuk rumah warga Rp25.000 dan bendera sepeda motor Rp5.000. Kalau untuk masyarakat golongan menengah ke bawah ya paling kayak bendera merah putih itu lah Pak. Iya, merah putih berapa Pak bendera? Kalau itu rata-rata saya jual 25 Pak. 25 ya. Ya gimana ya makin dimajukan lah terus, jangan sampai dilupakan lah gitu. Iya, iya. Kayak kantor-kantor, ya mana yang kurang-kurang, istilahnya umpul-umpul, mana yang udah pusam-pusam. Namanya kan ulang menyambut 17 Agustus itu kan semua kan serba baru. Iya, iya betul. Enggak ada yang pusam, yang udah pokoknya pun tetap juga dipajak. Jalal berharap di tengah dekatnya perayaan HUT 77 kemerdekaan Indonesia agar bendera laku terjual, terutama oleh instansi pemerintah yang pernah langganannya.
Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Fakultas Pertanian USU melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan teknik pembibitan mangrove di pesisir pantai Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan dilakukan karena merasa terpanggil untuk melestarikan lingkungan dan ekosistem alam di lokasi pesisir pantai, sekaligus untuk rehabilitasi dan optimalisasi fungsi kawasan ekosistem pesisir. Dipilihnya kegiatan PKM yang dilakukan di pesisir pantai Bandar Khalifah, Kabupaten Serdang Bedagai, karena kawasan pesisir pantai di lokasi tersebut sudah mulai rusak. Kegiatan ini menggandeng kelompok masyarakat umum atau Pokmaswas dan kelompok nelayan KUB Bina Usaha Mandiri, serta tim penyuluh perikanan yang dipimpin dosen program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian USU. Dosen Fakultas Pertanian USU sekaligus Ketua Penggagas PKM, Vindi Rilani Manurung mengatakan, kegiatan PKM dengan teknik pembibitan mangrove ini dilakukan berdasarkan hasil survei kondisi ekosistem mangrove, di mana lokasi ini sudah rusak yang disebabkan karena abrasi pantai, sedimentasi, serta kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat sekitar wilayah pesisir maupun faktor lainnya. Vindi menambahkan pada tahap awal sudah terlaksana 70% Pokmaswas dengan membangun bedeng ukuran 5x10 meter untuk pembibitan dan akan diobservasi selama 3 bulan. Dan nelayan serta masyarakat umum sudah dapat menghasilkan bibit mangrove secara mandiri dan jangka panjang, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta mengembalikan fungsi fisik dan ekologi mangrove itu sendiri. Melakukan tridharma perguruan tinggi. Nah, di mana salah satu tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini kita bermitrakan oleh Pokmaswas dan kelompok nelayan, di mana untuk melakukan pembibitan mangrove untuk optimalisasi fungsi dari ekosistem mangrove itu sendiri. Sementara itu, seorang tenaga pengajar, Zulham Afandi Harahap, mengatakan pada kegiatan PKM ini telah dilakukan pemberian bibit mangrove sebanyak 2.500 serta bantuan alat tangkap ikan. Kegiatan yang sudah dilakukan, kita sudah menyerahkan bibit sebanyak 2.500 bibit mangrove kepada kelompok nelayan yang menjadi mitra kita, kelompok nelayan Elang Putih. Kemudian nanti kita juga akan memberikan bantuan rumpon portable pada masyarakat nelayan. Diharapkan nanti dengan adanya rumpon ini bisa meningkatkan atau membantu peningkatan hasil tangkapan nelayan. Sementara itu, seorang tenaga pengajar, maksud kami adanya kegiatan PKM yang telah dilakukan ini membuat nelayan serta masyarakat umum sudah dapat menghasilkan bibit mangrove secara mandiri dengan jangka panjang, dapat meningkatkan ekonomi masyarakat serta mengembalikan fungsi fisik dan ekologi mangrove itu sendiri. Pemirsa, Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Sumatera Utara kemarin melaksanakan rapat kerja wilayah di Kota Medan. Terlaksananya rapat kerja wilayah Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Sumatera Utara mendapat apresiasi dari Ketua Pengurus Wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara, guna menghasilkan generasi muda sebagai leader di masa depan menuju Indonesia Emas. Rapat kerja wilayah Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Sumatera Utara dihadiri Ketua Umum Pengurus Pusat IPA Afriandi Putra, Ketua PW Al-Wasliyah Sumut Dedi Iskandar Batubara, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, dan tokoh masyarakat Sumatera Utara Syamsul Arifin. Aktualisasi dan sinergitas pelajar Al-Wasliyah untuk pembangunan Sumatera Utara merupakan tema Rakerwil IPA Sumut. Ketua Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Sumatera Utara Muhammad Amril Harahap mengatakan, sebagai ormas kepemudaan Islam memiliki masa yang jelas berdasarkan database melakukan berbagai kegiatan bermanfaat bagi masyarakat. Rakerwil IPA Sumut menghasilkan terobosan program kerja siap mewujudkan program pemerintah menuju Sumatera Utara bermartabat. Yang mana kader-kader Ikatan Pelajar Al-Wasliyah ini adalah generasi emas Provinsi Sumatera Utara yang harus disupport oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Nah, nanti akan kami
rumuskan di rapat kerja wilayah ini dan akan kami sampaikan langsung rekomendasi dari rapat kerja wilayah ini kepada Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara. Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Sumatera Utara siap bersinergi dengan pemerintah menghasilkan generasi emas dalam mendukung pembangunan di berbagai bidang menuju sumut bermartabat. Pemirsa, pelajar sebagai generasi muda menjadi harapan untuk memimpin bangsa di masa mendatang. Lahirnya generasi muda berkualitas di masa mendatang dibutuhkan sinergitas organisasi kepemudaan bersama pemerintah dalam upaya terciptanya bangsa yang maju dan berkedaulatan. Dalam upaya meningkatkan potensi yang dimiliki generasi muda, dibutuhkan pengembangan pembinaan menciptakan pemuda yang kreatif menuju Indonesia Emas 2045. Pembinaan generasi muda melalui organisasi kepemudaan memiliki peranan penting sehingga terbentuknya sumber daya manusia berkarakter, melahirkan sosok pemimpin di masa depan bermanfaat bagi masyarakat. Saat menghadiri Rakerwil di Kota Medan, Ketua Umum Ikatan Pelajar Al-Wasliyah Afri Yandi Putra mengatakan, bersama kader siap berkontribusi dalam mendukung program pemerintah. Sebagai organisasi kepemudaan, merubah pola yang dimiliki kader dalam meningkatkan kualitas potensi diri agar bermanfaat bagi umat bersinergi dengan pemerintah. Dengan pembinaan pelatihan kepemimpinan melahirkan generasi berkualitas sebagai penerus bangsa yang maju di era globalisasi. Kalau bisa kita sinergi dengan baik dengan pemerintah provinsi menjadi hal yang luar biasa dalam apa? Dalam rangka melahirkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Bonus demografi, ingat bonus demografi bisa menjadi ancaman bagi Sumatera Utara. Saya sampaikan tadi. Kalau apa? Kalau generasi-generasi penerus pemimpin di masa yang akan datang tidak kita lahirkan, tidak kita latih dari hari ini ya dengan pemerintah Sumatera Utara, ini bisa menjadi ancaman orang-orang luar nanti yang akan menguasai Sumatera Utara. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Asred Nasution mengatakan optimis pembinaan kader Ikatan Pelajar Al-Wasliyah mampu melahirkan pemimpin berkualitas di masa mendatang. Kader-kader Al-Wasliyah yang hari ini berusia 21, 20, 18, kelak ke depan menjadi penentu bangsa ini. Oleh karenanya saya mengamati apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia, Ketua Wilayah, Ketua Pusat IPA, itu hal-hal yang sangat penting yang harus diwariskan kepada adik-adik di bawahnya. Saya sebagai senior dan sebagai pejabat di pemerintahan sangat optimis bahwa IPA ini akan melahirkan pemimpin masa depan yang baik. Pemirsa, dengan merajut kebinekaan di Sumatera Utara mampu menangkal polarisasi sehingga terciptanya pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024 yang aman dan damai. Ancaman polarisasi, perpecahan, persatuan dan kesatuan bangsa menjelang perhelatan pemilu 2024 mendatang harus ditangkal oleh seluruh elemen masyarakat khususnya di Sumatera Utara. Merajut persatuan dalam kebinekaan menuju pemilu 2024 tanpa perpecahan menuju Sumatera Utara yang aman dan damai merupakan tema kegiatan diskusi ngaji kebinekaan orang Medan kemarin di salah satu kafe di Kota Medan. Diskusi menghadirkan tokoh akademisi Universitas Islam Sumatera Utara, Ansari Yamamah, memaparkan dengan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari merupakan kunci dalam menjaga kebinekaan. Di era digitalisasi saat ini, masyarakat dituntut untuk lebih cerdas dalam menyikapi informasi hoax yang beredar secara masif dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab bertujuan memecah belah persatuan. Kebinekaan ini dimiliki Sumatera Utara merupakan anugerah ilahi dan menjadi aset untuk dijaga dengan rukun terciptanya pemilu 2024 aman dan damai. Bahwa fitnah, informasi yang tidak benar itu sangat berbahaya dan dapat merusak sendi-sendi kemerdekaan atau sendi-sendi kebinekaan maksud saya dalam konteks berbangsa dan bernegara ini. Dan kalau bangsa ini hancur bercepat tentu akan membawa sebuah derita yang berkepanjangan bagi masyarakat kita. Tidak ada jalan lain kecuali kita masing-masing kita mencoba untuk menetralisir, meredam berbagai isu-isu yang dapat merusak tatanan kebinekaan berbangsa dalam konteks menghadapi pemilu 2024 ini. Penguatan kebinekaan masyarakat Sumatera Utara menjadi pondasi terlaksananya pemilu 2024 yang aman, jujur, dan juga damai. Ya pemirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.
Pemirsa, guna meningkatkan pemahaman serta pembinaan kader pembangunan manusia dalam rangka intervensi percepatan penurunan stunting terintegrasi di Tapanuli Utara. Diharapkan dengan strategi yang efektif dan terimplementasi dengan baik melalui konsep rumah desa sehat akan menjadi salah satu sarana edukasi dalam upaya penanganan dalam pencegahan stunting di Tapanuli Utara. Dengan fokus utamanya yakni memberikan edukasi kepada para ibu-ibu, terutama bagi para ibu hamil dan masa menyusui balita di tingkat desa. Diharapkan dengan meningkatkan pemahaman edukasi dan berbagai aspek dalam pemenuhan gizi bagi balita dapat mencegah serta mengurangi angka stunting pada anak di Tapanuli Utara. Melalui pembinaan kepada para kader pembangunan manusia yang tersebar di 241 desa di Kabupaten Tapanuli Utara, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di pedesaan, serta meningkatkan kepedulian serta pemahaman masyarakat dan pemerintah desa dalam penanganan dan pencegahan masalah stunting di tingkat desa. Harapan kami, seorang KPM itu nantinya bisa benar-benar sebagai suatu kader yang bisa memfasilitasi, apakah memfasilitasi warga masyarakat, dan juga bisa memberi masukan kepada kepala desa juga, supaya kepala desa memberikan perhatian terhadap balita-balita stunting yang ada di daerahnya. Jadi dengan pertemuan ini kami harapkan semua kader pembangunan manusia yang disediakan oleh kepala desa, mereka mampu mengetahui apa tugasnya dalam hal penurunan stunting di desanya. Stunting atau kekurangan gizi kronis pada masa awal kehidupan anak ini sangat berdampak pada tumbuh kembang anak. Informasi selanjutnya pemirsa, pada dasarnya wanita perlu melakukan perawatan kecantikan agar tetap terlihat cantik, menawan, dan sehat. Terlebih bagi wanita karir yang dituntut terlihat sempurna di depan umum. The Clinics Plus yang berada di Jalan Malaka, Medan merupakan salah satu klinik kecantikan primadona saat ini. Tidak hanya didukung oleh teknologi canggih dari Eropa dan Amerika, juga dibantu dengan dokter profesional. Hal tersebut terungkap pada pameran kecantikan yang berada di Sun Plaza Medan kemarin. Di booth The Clinics Plus Miss Penny Chow, beragam jenis perawatan ditawarkan, seperti mengecilkan bentuk tubuh, mengencangkan kulit, terutama membentuk tubuh ideal sehat. Menggabungkan konsep hospitality dan medical, The Clinics Plus berusaha memberikan perawatan terbaik dan tepat bagi semua pasien. Semua alat dan bahan perawatan yang digunakan merupakan pilihan dan ditinjau dengan teliti dengan memposisikan diri sebagai klinik kecantikan perawatan wajah dan tubuh, fokus pada kebutuhan spesifik untuk masing-masing pelanggan. Di The Clinics Plus Miss Penny Chow, pelayanan klinik sangat lengkap dan dijalankan oleh para ahli yang berpengalaman, seperti Barbie Nose, Barbie Jawline, dan Chin Treatment, Foxy Brow Lift Treatment, Full Face Transformation Treatment, Slimming Treatment, dan bagi pria ada juga Masculine Jawline Treatment. Tidak ketinggalan treatment lainnya seperti Ultra Therapy, XU Wajah, Facial Luxury Hydra, Botox, Filler, dan Mini Facelift, termasuk Foxy Brow Lift dan Magic Eye-Bag. Pameran ini sebenarnya lebih ke memamerkan hasil treatment dari klinik kami. Bahwasanya mau cantik itu tidak perlu operasi dan bisa dengan aman. Nah, masalah mereka itu kemarin yang obesitas,
bisa kita bantu dengan skill dokter kami dan dengan pantauan dokter kami, bahwasanya sesudah melakukan treatment slimming itu tidak ada efek sampingnya. Malah yang keluhan yang tadi rambutnya rontok menjadi tambah subur, padahal beliau tidak mengambil treatment hair loss. Sudah slimming kan pastinya jadi lebih cantik kan, dan beliau melakukan full face makeover dan body, dan ini hasilnya tanpa perlu operasi ya. Ada yang bisa nanti dokter saya bantu jelaskan juga. Nah, selain itu kita juga di sini ada acne treatment juga, dan melasma dan juga flek dengan Pico Discovery. Para pasien yang telah berhasil menjalani perawatan di The Clinics Plus memberikan kesaksian mereka mendapatkan kecantikan tanpa operasi. Mereka berjalan di catwalk sambil memegang foto mereka dahulu. Pengunjung yang melihat tampak kagum seakan mereka seperti terlahir kembali. Maraknya klinik kecantikan saat ini hanya The Clinics Plus yang ada plusnya yang mampu memberikan bukti nyata. Siapa bilang bahwasanya treatment cantik itu harus mahal dan orang kaya? Karena selalu kita sesuaikan dengan budgetannya. Jadi kalau misalnya pasiennya itu ada budget, kita selalu tanyakan, Ibu ada budget nggak? Budget gimana? Dan kita pilihkan sesuai dengan kondisi dan budget beliau. Jadi namanya beauty is not a dream ya. Tidak ada yang tidak mungkin di The Clinics Plus. Ingat, klinik saya ada plusnya. Nah, kalau dengan Dr. Karin, akan Dr. Karin juga jelaskan bagaimana beliau selalu melakukan konsultasi dengan pasiennya. Ada yang satu yang hebohnya, selain promo, kita juga memberikan cincin berlian tanpa diundi gratis. Dan juga diberikan coating mobil dari Fitpro Autocare Medan by Vico. Jadi sungguh luar biasa ya, karena di sini kita sebenarnya fungsi dan kegunaan treatment kami dan tentunya saja harus menguntungkan para customer kami. Ya, pemirsa, wanita mana yang tidak bersemangat jika berbicara tentang perhiasan dan kecantikan? Ya, karena pada dasarnya kecantikan dan perhiasan membuat wanita percaya diri. Salah satu jenis perhiasan yang kerap dipilih wanita di berbagai aktivitas adalah berlian, sebab perhiasan ini dapat membuat penampilan semakin menawan. Berlian juga menambahkan keanggunan dan menampilkan sisi feminim seorang wanita. Saat ini, perhiasan memiliki model dan desain sehingga bisa dicocokkan dengan penampilan di berbagai acara spesial. Seperti yang terlihat di booth The Clinics Plus, Miss Penny Chow Sun Plaza Medan dengan menggandeng perhiasan berlian Passion Jewelry. Puluhan wanita yang merupakan pasien The Clinics Plus berlenggak-lenggok memamerkan kecantikan dan keindahan berlian yang dikenakannya. Sebab setiap membeli produk kecantikan, The Clinics Plus langsung mendapatkan berlian tanpa diundi. Para pasien yang telah berhasil menjalani perawatan di The Clinic Plus memberikan kesaksian mereka mendapatkan kecantikan tanpa operasi. Mereka berjalan di catwalk sambil memegang foto mereka dahulu. Pengunjung yang melihat tampak kagum seakan mereka seperti lahir kembali. The Clinics Plus berusaha memberikan perawatan terbaik dan tepat bagi semua pasien. Semua alat dan bahan perawatan yang digunakan merupakan pilihan dan ditinjau dengan teliti dengan memposisikan diri sebagai klinik kecantikan perawatan wajah dan tubuh fokus pada kebutuhan spesifik untuk masing-masing pelanggan. Ya, beauty is not a dream. Nah, seperti wanita-wanita cantik di sekeliling saya ini, mereka bisa tampil cantik sempurna tanpa operasi sama sekali. Dan itu benar-benar hal yang sangat-sangat luar biasa. Contohnya yang punya masalah dengan kulit, yang mau mempercantik kulit, ada keluhan kulit, ataupun yang ada masalah aging, ataupun ada yang punya masalah dengan insecure, dengan bentuk kulit wajah, ataupun dengan berat badan, boleh langsung aja treatment di The Clinic Plus, recommended banget. Nah, ini hasil-hasilnya bisa kelihatan, hasilnya nyata dari before and after. Lagi 1, 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan sebagai yang tidak terpisahkan dari kurikulum Merdeka Belajar. Penguatan profil Pancasila sangat penting dilakukan sebagai proses membentukan karakter, sekaligus berkesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Seperti proyek penguatan profil pelajar Pancasila Taman Kanak-Kanak Al-Mutakin, Jalan Trompet Medan Baru, dilakukan kegiatan membatik jumputan bersama anak dan orang tua. Para murid Taman Kanak-Kanak diajarkan membatik dengan berbagai bentuk, warna, dan desain dengan menggunakan kain putih
batu, karet, dan aneka jenis warna. Masing-masing murid bersama orang tua diberi kesempatan untuk bekerja sama dalam mendesain warna melalui alat bantu, karet, dan juga batu. Hanya dengan waktu 5 menit, kerajinan membatik sudah siap dilakukan, bahkan terlihat seperti dibuat oleh orang yang sudah profesional. Para murid terlihat antusias dalam melakukan proses pewarnaan batik celup hingga selesai dan dipamerkan di hadapan seluruh murid. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Al-Mutakin Medan, Sahrani Anggraini mengatakan, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi, yakni beriman, bertakwa, murid harus mandiri, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis, kreatif, dan juga mandiri. 6 dimensi itu dikembangkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, salah satunya melalui membatik, karena batik sangat syarat dikenal dari daerah Jawa. Untuk itu, anak-anak dari berbagai suku diajak untuk mengetahui kreasi batik yang sangat terkenal di Indonesia. Dikatakan Dinas Pendidikan sangat mendukung proyek penguatan profil Pancasila yang dilakukan karena guru-guru yang mengajar merupakan lulusan dari sekolah penggerak. Kedepannya berbagai proyek akan terus dilakukan sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan 6 dimensi yang terdapat pada profil Pancasila. Mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan mandiri. Jadi 6 dimensi ini kami kembangkan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, salah satunya membatik. Kenapa tujuannya membatik, yaitu, membatik ini khasnya dari Pulau Jawa. Nah, terkenal dari Jawa. Nah, jadi terinspirasi oleh saya bahwasannya, yuk anak-anak suku manapun, suku dari Batak, Jawa, Sunda, yang manapun yang ada di sini, kita mencoba untuk membuat batik dengan cara batik jumputan. Alhasil alhamdulillah berhasil. Jadi kami membuat ini dengan masyarakat, dengan orang tua, bekerja sama dengan baik, bahwasannya hasilnya puas, mereka puas, dan hasilnya maksimal kalau saya bilang. Hasil membatik murid Taman Kanak-Kanak ini rencananya akan dibingkai sebagai bukti anak-anak usia dini sudah mampu berkarya meski masih didampingi guru dan juga orang tua. Ya pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Direktur Program dan Berita Pipit Irianto membuka secara resmi diklat penulisan naskah berita dan dokumenter secara online di Gedung Pusdiklat Jakarta kemarin. Direktur Program dan Berita Pipit Irianto mengapresiasi diklat yang berlangsung selama 4 hari dari 1 hingga 4 Agustus 2022. Pelaksanaan diklat dimulai pada pukul 8:30 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Pelatihan ini diikuti 60 orang karyawan-karyawati LPP TVRI seluruh Indonesia. Direktur Program dan Berita Pipit Irianto mengatakan penyelenggaraan diklat ini bertujuan untuk menambah ilmu dan keterampilan dalam membuat naskah berita. Pada sesi pertama, narasumber dari LPP TVRI Jakarta, Endah Tri Handayani, pada paparannya mengupas tuntas cara penulisan naskah berita, kriteria naskah berkualitas, hingga evaluasi naskah berita. Menurut Endah Tri Handayani, pembuatan naskah berita di LPP TVRI harus mengikuti kriteria dan etika jurnalis LPP TVRI. Selain itu, pembuatan naskah berita harus mengikuti perkembangan zaman sehingga fleksibel dan tidak menjadi pemicu ataupun provokator dalam penyajian berita kepada masyarakat. Di sela-sela pengarahan, Endah Tri Handayani juga melakukan sesi tanya-jawab kepada para peserta diklat. Diharapkan dengan pelatihan diklat ini akan menambah wawasan dan edukasi kepada seluruh insan pers TVRI. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Deli Serdang menggelar sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR RI, Provinsi, dan juga Kabupaten Kota. Dikeluarkannya PKPU nomor 4 tahun 2022 ini, maka PKPU nomor 6 tahun 2018 dicabut. Pendaftaran parpol sebagai calon peserta pemilu sudah dibuka pada Senin 1 Agustus 2022 di KPU RI Jakarta. Sementara KPUD Kabupaten Deli Serdang mensosialisasikan peraturan KPU nomor 4
tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol peserta pemilu yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Ketua KPU Deli Serdang, Syahrial Effendi mengatakan, pendaftaran parpol calon peserta pemilu dimulai pada tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022. Meskipun proses pendaftaran saat ini sudah terpusat di KPU RI, namun sosialisasi tetap harus dilakukan secara berjenjang, terutama di wilayah KPU tingkat kabupaten kota. Sosialisasi ini disampaikan bersamaan dengan hari pengumuman pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024 dan KPU Deli Serdang mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan informasi tahapan, teknis pendaftaran, dan verifikasi administrasi serta verifikasi faktual yang tertuang dalam PKPU nomor 4 tahun 2024. Setiap kabupaten kota, pengurus partainya di tingkatan kabupaten kota itu bisa mendaftarkan langsung ke KPU kabupaten masing-masing. Tapi perbedaan hari ini bahwa pimpinan-pimpinan partai politik di tingkatan kabupaten, provinsi itu menyerahkan berkas-berkas persyaratan, kelengkapan administrasi ke DPP masing-masing. Setelah itu DPP akan menyerahkan mendaftarkan secara kolektif itu ke KPU RI. Sosialisasi PKPU nomor 4 tahun 2022 ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab tentang teknis kepesertaan serta undang-undang partai politik. Komisi Pemilihan Umum Daerah Labuhan Batu Utara laksanakan sosialisasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik. Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan di Aula Kantor KPUD Labuhan Batu Utara di Jalan Gajali, Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Meskipun aula ruang rapat KPUD memiliki kapasitas sangat terbatas, namun pelaksanaan sosialisasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon partai politik pada tanggal 1 Agustus 2022 kemarin sore berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Sosialisasi diikuti oleh perwakilan dari partai politik yang ada se-Labuhan Batu Utara serta dinas terkait. Sosialisasi bertujuan memberi pemahaman terkait tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan parpol yang saat ini berlangsung di KPU RI mulai terhitung tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022 mendatang. Ketua KPUD Labuhan Batu Utara Haryamsyah Simanjuntak menjelaskan, bersamaan pada hari ini KPU RI laksanakan pendaftaran partai politik secara nasional. Sementara KPUD memberikan pemahaman PKPU nomor 4 tahun 2022 kepada seluruh stakeholder terkait parpol peserta kontestan pada pemilu tahun 2024 mendatang. Jadi untuk KPU daerah sendiri, itu apa kegiatan jenjang waktu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 14 nantinya? Ya tentu kita akan merujuk kepada tahapan yang sudah disampaikan lewat PKPU. Tentu kita nanti akan ada waktunya melakukan verifikasi lewat sipol secara administrasi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPU Tapanuli Utara menggelar sosialisasi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu serta calon anggota DPR dan DPRD. Sosialisasi kali ini dengan memberikan pengenalan sistem informasi partai politik dengan melibatkan Bawaslu serta diikuti oleh pimpinan dan pengurus partai politik serta instansi terkait. Dihadiri 12 pengurus partai politik serta komisioner KPUD Tapanuli Utara dan disaksikan oleh pihak Bawaslu, Taput menggelar sosialisasi yang diisi dengan penyampaian materi dan sejumlah poin penting yang terangkum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 yang digelar di Aula Mini Kantor KPU Taput pada sore kemarin. Ketua KPUD Tapanuli Utara, Kopman Pasaribu mengatakan sosialisasi tersebut digelar untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terkait dengan PKPU nomor 4 tahun 2022 antara KPU dengan partai politik yang diawasi oleh Bawaslu serta tugas-tugas dan wewenang KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota dalam tahapan verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu tahun 2024. Sementara itu, Komisioner KPUD Taput Barisman Panggabian dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 ada 3 kategorisasi partai politik yang
akan beda perlakuannya dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi, diantaranya partai politik peserta pemilu tahun 2019 yang memenuhi ambang batas atau memperoleh kursi di DPR RI mendaftar dan hanya melalui verifikasi administrasi. Sedangkan untuk partai pemilu tahun 2019 yang tidak mendapat kursi di DPR RI dan parpol baru mendaftar dan melalui verifikasi administrasi dan faktual dan telah memiliki akun sistem informasi partai politik dari KPU Pusat. Sementara itu, merujuk pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu, maka partai politik yang mendaftar sebagai peserta pemilu harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Kita menginginkan dari pimpinan partai politik supaya memahami mekanisme pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon peserta pemilu 2024. Ini perlu dipahami oleh yang terhormat pimpinan partai politik supaya alurnya itu benar dan upload data di Sipol benar. Pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik calon peserta pemilu, calon anggota DPR dan DPRD pada 2024 mendatang dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus hingga tanggal 14 Agustus mendatang. Kepolisian Resor Toba menggelar acara silaturahmi dalam rangka membangun sinergitas kemitraan dengan insan pers. Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat berharap tidak ada sekat dengan media sebab media merupakan mitra kerja dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Di hadapan puluhan awak media elektronik, cetak, dan online yang bertugas di wilayah Toba, Kapolres mengapresiasi sinergitas kemitraan yang sudah terbangun selama ini. Karena melalui media, segala kegiatan-kegiatan Polres Toba dapat tersampaikan kepada masyarakat dan berharap kedepannya akan semakin baik. Banyak kegiatan jajaran Polres Toba yang sudah tersampaikan kepada masyarakat, misalnya penegakan kepatuhan prokes, percepatan vaksinasi, penanggulangan PMK, giat Kamtipmas, dan kegiatan lainnya. Kapolres yang baru 3 pekan bertugas di Toba dalam arahannya lebih memfokuskan pemberantasan narkoba. Dia berharap adanya dukungan dari semua pihak termasuk media karena kejahatan narkoba tidak bisa ditolerir sebab merusak masa depan anak bangsa. Untuk itu kita harus sepakat untuk bersama-sama membangun SDM elemen masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Toba yang handal dan unggul. Pemirsa, sejumlah persimpangan 4 di Kota Medan akhir-akhir ini kian semeraut akibat tidak disiplinnya sebagai pengendara. Potret tidak disiplinnya sebagai pengendara kendaraan selalu terjadi di persimpangan 4 Jalan Jamin Ginting. Inilah persimpangan 4 Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Persimpangan 4 Jalan Jamin Ginting terhubung dengan Jalan Kapten Patimura, Jalan Wahid Hasim, dan Jalan Iskandar Muda. Dalam beberapa tahun terakhir ini, arus lalu lintas di persimpangan 4 jalan ini kian semeraut karena masih di antara pengguna kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak mentaati lampu pengatur lalu lintas. Hampir pada semua arah jalan ini diberi zebra cross sejajar dengan traffic light, dilewati sebagian pengguna kendaraan dengan saling mendahului. Akibatnya kerap terjadi kesemerautan jalan di pertengahan simpang 4 jalan ini. Umumnya yang kerap melanggar traffic light adalah pengguna kendaraan roda 2 dengan kecepatan yang tinggi. Pihak Dinas Perhubungan menyatakan kesemerautan lalu lintas di persimpangan 4 jalan ini dalam beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Walau terus dilakukan sosialisasi kepada pengendara yang tidak disiplin berlalu lintas, sepertinya tidak dihiraukan. Salah seorang petugas Dinas Perhubungan Situmorang ketika mengatur arus lalu lintas menyatakan kesemerautan lalu lintas biasanya terjadi pagi hari. Namun yang paling ramai terjadi pada sore hari ketika waktu jam kantor pulang. Meski demikian, pihaknya selalu melakukan himbauan kepada setiap pengendara kendaraan yang tidak mentaati traffic light guna menghindari kecelakaan terutama bagi pengguna kendaraan roda 2. Mulai jam 5 sampai jam sekarang. Sampai malam? Sampai batasnya jam 7. Jam berapa? 7 ya. Pagi? Gini juga Pak? Pagi enggak. Ini banyak yang nggak menyadari dia mungkin. Berapa kali kita nasihati. Kota ini kita suruh putar balik Pak. Kesemerautan persimpangan 4 jalan ini adalah salah satu potret di antara persimpangan 4 jalan yang terdapat di Kota Medan.
Kesemrautan yang sama juga kerap terjadi di persimpangan 4 Jalan Yosudarso dengan Jalan Bambu 2 dan Jalan Haji Adam Malik, Kecamatan Medan Barat. Demikian halnya di persimpangan 4 Jalan Gajah Mada dengan Jalan Iskandar Muda, Kecamatan Medan Baru. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Keriawan Sbiring. Dan saya Widyotami Putri pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa.